Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rinaldi Priyatna Putra. NPM saya 25 10.015. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang demokrasi Pancasila. Jadi, langsung kita ke pengertian demokrasi Pancasila. Teman-teman, apa sih demokrasi Pancasila itu? Demokrasi Pancasila itu adalah sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Artinya, kekuasaan berasal dari rakyat yang dijalankan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, tetapi tetap dibatasi oleh nilai-nilai. Apa saja nilai-nilainya? Nilai-nilainya itu adalah yang pertama ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Demokrasi Pancasila tidak meniru sepenuhnya demokrasi Barat, tetapi disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, ada landasan demokrasi Pancasila. Nah, landasan demokrasi Pancasila itu ada dua. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis adalah Pancasila, maksudnya terutama sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang B adalah landasan konstitusional. Landasan konstitusional diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama, yaitu ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Lalu ada pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu yang C ada landasan operasional. Apa sih landasan operasional itu? Landasan operasional itu maksudnya peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik demokrasi seperti pemilu, partai politik, pemerintahan daerah, dan lain-lain. Nah, lalu teman-teman, yang ketiga itu ada ciri-ciri dari demokrasi Pancasila. Apa sih ciri-cirinya? Baik, ciri-ciri dari demokrasi Pancasila itu yang ke-1, mengutamakan musyawarah mufakat. Lalu yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang ketiga, keputusan harus memihak kepada kepentingan seluruh rakyat. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, mengakui hak dan kewajiban yang seimbang. Lalu yang keenam, menghargai perbedaan pendapat. Yang ketujuh, pemilihan umum sebagai sarana demokrasi. Yang kedelapan, menekankan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kesembilan, menjunjung nilai keadilan sosial. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Nah, yang keempat ini ada nilai-nilai dari demokrasi Pancasila. Baik, nilai-nilai dari demokrasi Pancasila itu yang pertama ada nilai ketuhanan. Setiap proses politik harus menjunjung moral dan etika. Lalu, yang kedua ada nilai kemanusiaan, yaitu menghargai martabat manusia dan hak asasi warga negara. Lalu, yang ketiga ada nilai persatuan. Nilai persatuan yaitu demokrasi itu tidak boleh menimbulkan perpecahan. Nah, nilai keempat yaitu ada nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan maksudnya keputusan dibuat melalui musyawarah atau perwakilan. Nah, lalu yang kelima ada nilai keadilan. Maksudnya setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum dan sosial. Nah, teman-teman, yang kelima di sini ada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Apa saja sih prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Baik, yang pertama ada kedaulatan rakyat. Yang kedua
ada negara berdasarkan hukum atau Rechtsstaat. Nah, yang ketiga itu ada pemerintahan konstitusional. Yang keempat, pemilu yang jujur dan adil. Yang kelima, persamaan hak setiap warga negara. Yang keenam, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ya, yang ketujuh yaitu pembagian kekuasaan atau yang bisa disebut eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Baik, teman-teman. Di sini kita lanjut ke nomor 6. Di nomor 6 itu ada pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Di antaranya, teman-teman, ada 2. Nah, yang A itu ada di pemerintahan. Apa aja sih yang ada di pemerintahan? Yang ada di pemerintahan, yang pertama itu pemilu untuk memilih presiden, DPR, DPD, dan kepala daerah. Lalu yang keduanya, pembuatan undang-undang oleh DPR bersama pemerintah. Nah, yang ketiganya itu pemerintah menjalankan kekuasaan sesuai Undang-Undang Dasar. Lalu yang B-nya, teman-teman, yaitu di masyarakat. Apa aja sih yang ada di masyarakat? Maksudnya, yang pertama adalah menghargai perbedaan pendapat. Lalu, yang kedua, aktif dalam organisasi sosial dan politik. Nah, yang ketiga itu tidak melakukan tindakan yang merusak persatuan. Nah, lalu yang C-nya, di sekolah. Apa aja yang ada di sekolah? Maksudnya itu yaitu musyawarah memilih ketua OSIS, rapat kelas untuk membuat keputusan, menjaga nilai toleransi antar siswa. Nah, teman-teman, kita udah masuk ke yang selanjutnya, yaitu yang ketujuh. Apa sih yang ketujuh? Yang ketujuh itu kelebihan demokrasi Pancasila. Nah, kelebihan dari demokrasi Pancasila itu yang pertama ada menjaga persatuan bangsa, lalu mengutamakan musyawarah yang damai, lalu menjunjung moral dan etika politik, lalu menghindari dominasi mayoritas, lalu memadukan kebebasan dengan tanggung jawab. Oke, teman-teman, itu tadi yang ke-7. Oke, yang ke-8 apa sih? Yang ke-8 itu adalah kekurangan dari demokrasi Pancasila. Oke, nah, meliputi tentang kekurangan yaitu ada 3 yang saya baca dalam. Oke, yang pertama itu kekurangan dari demokrasi Pancasila adalah yang pertama, musyawarah membutuhkan waktu yang lama. Lalu yang kedua, rentan dimanipulasi jika pemimpin tidak jujur. Nah, yang ketiganya, kadang terlalu menekankan mufakat hingga mengabaikan efisiensi. Itu teman-teman, kekurangan dari demokrasi Pancasila. Nah, teman-teman, setelah kita membaca yang ke-8 yaitu ada kekurangan dari demokrasi Pancasila, kita lanjut ke yang nomor 9. Apa yang nomor 9? Yaitu ada contoh penerapan demokrasi Pancasila. Contoh penerapan dari demokrasi Pancasila yang pertama itu adalah pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Lalu yang kedua, musyawarah DPR sebelum membuat UU. Lalu yang ketiga, pemilihan ketua OSIS melalui voting atau musyawarah. Yang keempat itu diskusi kelas untuk menentukan kegiatan sekolah. Nah, yang kelima teman-teman, yang terakhir, warga ikut musyawarah desa untuk pembangunan. Baik, itu teman-teman. Jadi, kesimpulan dari demokrasi Pancasila itu apa sih teman-teman? Kesimpulan dari demokrasi Pancasila itu adalah
Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, namun tetap mengikuti nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral, hukum, dan budaya bangsa. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang demokrasi Pancasila. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.